Kenapa Vietnam maju tapi Indonesia mundur? Dalam percaturan ekonomi Asia Tenggara, Vietnam kini jadi bintang baru. Investor global ramai-ramai menanamkan modal. Perusahaan teknologi menjadikan Hanoi dan Ho Chi Minh City sebagai basis produksi, bahkan produk Vietnam kini membanjiri pasar dunia. Sebaliknya, Indonesia yang katanya punya bonus demografi, kaya sumber daya, dan pasar besar, justru sering dipandang jalan di tempat, bahkan mundur dalam beberapa aspek. Apa yang sebenarnya salah? Pertama, terkait dengan regulasi, Vietnam lebih jelas, sementara Indonesia ruwet. Vietnam menawarkan regulasi yang sederhana dan konsisten. Investor asing tahu aturan mainnya jelas. Sementara di Indonesia, aturan bisa berubah sesuai siapa yang berkuasa dan siapa yang diuntungkan. Undang-undang bisa lahir bukan karena kepentingan rakyat, tapi demi oligarki yang duduk di lingkar kekuasaan. Tidak heran, investor lebih percaya Vietnam ketimbang Indonesia, yang seringkali terjebak dalam tarik-menarik politik. Selanjutnya pasti terkait dengan birokrasi dan korupsi. Vietnam memang bukan negara tanpa masalah, tetapi pemerintahnya berhasil menurunkan korupsi di level yang menghambat bisnis. Di Indonesia, korupsi masih jadi budaya. Dari izin usaha, proyek pemerintah, hingga ekspor-impor, semuanya bisa jadi ladang korupsi. Investor asing tentu ogah berurusan dengan birokrasi berbelit dan pungli yang seolah tak ada habisnya. Isu ketiga adalah orientasi ekonomi, fokus industri vs komoditas. Vietnam memilih jalan industri, mereka jadi produsen elektronik dunia, basis pabrik smartphone dan perangkat teknologi global. Indonesia masih sibuk mengekspor batu bara, nikel mentah, dan sawit. Pemerintah memang bicara hilirisasi, tapi praktiknya sering hanya jadi jargon politik. Tanpa nilai tambah yang nyata, Indonesia hanya akan jadi tukang gali dan tukang teba untuk negara lain. Selanjutnya isu sumber daya manusia dan pendidikan. Vietnam serius meningkatkan kualitas pendidikan, terutama vokasi dan teknologi. Anak-anak mudanya dibekali keterampilan untuk langsung terserap industri modern. Indonesia justru masih berkutat dengan kurikulum yang berubah-ubah setiap ganti menteri, serta kualitas pendidikan yang timpang. Bonus demografi bisa jadi bencana demografi kalau SDM tidak siap bersaing. Selanjutnya tidak kalah penting, yaitu infrastruktur dan distribusi. Vietnam membangun kawasan industri dan logistik yang efisien, biaya distribusi rendah, investasi mudah bergerak. Indonesia memang bangun jalan tol dan bandara, tapi karena tata kelola dan biaya distribusi yang super mahal, produk dalam negeri tetap kalah bersaing. Apalagi monopoli dan kartel di sektor transportasi masih dibiarkan. Vietnam membuktikan bahwa kemajuan bukan hanya soal kekayaan sumber daya, tapi soal keberanian mengambil keputusan strategis. Indonesia punya segalanya, pasar besar, alam melimpah, tenaga kerja muda. Namun semua itu tidak berarti jika dikelola oleh sistem politik transaksional, birokrasi korup, dan orientasi ekonomi yang salah arah. Pertanyaan pedasnya, sampai kapan Indonesia rela jadi raksasa tidur yang dipermainkan oligarki, sementara Vietnam yang dulunya dianggap kecil kini berlari jauh meninggalkan kita? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk update konten terbaru dari kami. Sampai jumpa.